Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Imam Ahmad, di mata kuliah Bahasa Indonesia. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Sekarang kita akan membahas mengenai teks akademik. Jadi teks akademik itu apa? Teks-teks yang dipakai di lingkungan akademik Anda, yaitu di jenjang perguruan tinggi ini. Jadi teks akademik kita lihat itu ada setidaknya 3 jenis. Dan nanti ada macam-macamnya, yaitu yang pertama resensi, yang kedua proposal, dan yang selanjutnya laporan ilmiah atau disebut juga dengan karya tulis ilmiah. Resensi itu Anda sudah tahu ya, sudah pernah mendengarnya, yaitu penilaian terhadap suatu karya, baik itu buku, drama, pementasan, atau film. Dan yang kedua ada proposal, rencana suatu hal, bisa itu kegiatan atau penelitian. Sehingga memang jenisnya ada 2, yaitu proposal kegiatan dengan proposal penelitian. Yang ketiga itu ada karya tulis ilmiah atau laporan ilmiah. Setidaknya ada 3 jenis, yaitu makalah, skripsi, tesis, atau disertasi, dan yang selanjutnya artikel ilmiah atau disebut juga dengan artikel jurnal. Nah, nanti kita akan kenali beberapa hal dari teks akademik ini. Karena memang Anda dari sekarang sampai ke depan akan akrab dengan karya-karya tulis seperti ini, yaitu seperti resensi, proposal, juga laporan ilmiah, baik makalah, TA, skripsi, tesis, disertasi, atau artikel ilmiah. Nah, ciri dari teks akademik yaitu yang pertama tertulis tentunya ya, karena ada laporannya. Selanjutnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya sistematis, ada penulisan tertentu, yaitu ada sistematikanya. Mulai dari bab 1 yang berisi latar belakang dan lain-lain ya. Bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat sistematika dari beberapa teks akademik. Selanjutnya, bahasanya benar atau formal. Ragam bahasanya baku. Tidak menggunakan bahasa yang selengean, bahasa yang tidak baku. Sehingga kita akan menemukan bahasa-bahasa baku di karya tulis ilmiah. Selain itu, nanti penulisan tanda bacanya juga mengikuti aturan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, sifatnya objektif. Jadi, tidak mengedepankan perasaan. Karena di sini, ciri dari karya tulis ilmiah itu mengedepankan analisis. Selanjutnya, faktual berdasarkan fakta-fakta tertentu. Selanjutnya, memiliki metode, bermetode. Nah, ini ciri dari karya tulis ilmiah, ciri dari teks akademik. Ada metode di dalamnya, ada metode analisis. Metodenya umumnya terdiri atas 2, yaitu baik metode kualitatif atau metode kuantitatif. Selanjutnya, jujur. Hasilnya tidak ada yang bersifat manipulatif. Nah, yang pertama yaitu resensi. Resensi itu objeknya bisa buku, drama atau pementasan, teater, bisa juga film. Nah, ini objek-objek resensi, yaitu membahas, mengulas, atau mempertimbangkan, memberikan rekomendasi kepada orang lain apakah karya ini layak untuk diapresiasi atau tidak. Jadi bukan hanya menceritakan isinya apa, ceritanya bagaimana, kronologisnya bagaimana, tapi juga memberikan penilaian terhadap karya tersebut. Sehingga nanti muncul rekomendasi dari karya ini kepada orang lain. Ini bagus loh, bagusnya itu kenapa di dalamnya ada analisis. Nah, struktur dari resensi itu, yaitu mulai dari judul, identitas, karya, atau kalau di sini buku, ulasan, dan penutup. Identitasnya mengenalkan pengarang, merumuskan tema buku, memperkenalkan penerbit, dan membuka tulisan. Lalu dilanjutkan ulasan. Ulasannya itu berisi ringkasan buku atau
ringkasan cerita kalau itu sebuah pementasan atau film. Selanjutnya bisa membandingkan dengan karya sejenis, kerangkanya bagaimana, rumusan kerangkanya, tinjauan buku, apa kelebihan, apa kekurangan, dan selanjutnya bisa juga ada kesalahan cetak atau tidak. Dan terakhir penutup berupa kesimpulan dan rekomendasi. Jadi resensi itu bukan hanya menceritakan isinya, tapi menganalisis karya tersebut yang akhirnya memberikan kesimpulan atau rekomendasi kepada orang lain. Selanjutnya ada proposal. Proposal itu terdiri atas dua hal, yaitu proposal kegiatan dengan proposal penelitian. Nah, proposal itu rencana. Nah, proposal kegiatan adalah rencana suatu kegiatan yang tentunya akan dilakukan. Akan ya, belum dilakukan. Sama seperti proposal penelitian, rencana penelitian yang akan dilakukan. Sehingga nanti bahasanya beda. Antara rencana, antara proposal dengan laporan realisasi itu berbeda bahasanya. Kalau proposal itu akan, kalau laporan realisasi itu sudah dilakukan. Sehingga kan nanti ada laporan kegiatan, sebelumnya ada proposal kegiatan. Ada proposal penelitian, selanjutnya ada laporan penelitian. Kalau Anda nanti misalnya bisa juga disebut dengan TA, tugas akhir, laporan TA, dan bisa juga skripsi. Atau jenjang berikutnya ada tesis dan disertasi. Nah, struktur proposal kegiatan setidaknya seperti ini, walaupun di beberapa hal nanti ada perbedaan sedikit. Latar belakang, nama dan tema kegiatan, bentuk kegiatan, tujuan kegiatan, sasaran, pelaksanaannya bagaimana, susunan acara, susunan kepanitiaan, dan penutup. Jadi nanti setidaknya memuat ini di dalamnya ada bagaimana pendahuluannya, nama kegiatan, bentuk, tujuan, bahkan di dalamnya memuat anggaran-anggaran yang nanti akan dikeluarkan di dalam acara ini. Sehingga ketika nanti akan berlangsung, anggaran bisa turun mengikuti dari RAB, rencana anggaran belanja yang ditetapkan di dalam proposal kegiatan. Jadi proposal yang baik itu menerangkan kegiatan yang dilakukan itu sejelas-jelasnya. Semakin jelas, semakin rinci, semakin baik proposal tersebut. Nah, lampiran di sini lampiran apabila ada, misalnya ada anggaran belanja, tapi bisa dihasilkan dari sponsorship, swadaya, dari pemerintahan, dan lain-lain, dari instansi, dan lain-lain. Selanjutnya, karya tulis ilmiah. Nanti di dalamnya ada proposal penelitian, jadi masuk ke sini juga. Jadi proposal tadi terbagi menjadi dua, proposal kegiatan dengan proposal penelitian. Kalau penelitiannya kita masukkan ke karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah itu apa sih? Di sini ada karya tulis dan kata kuncinya ilmiah. Karya tulis ilmiah itu suatu tulisan yang membahas suatu masalah. Pembahasannya dilakukan berdasarkan, nah ini keilmiahannya itu penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data. Jadi membahas suatu masalah berdasarkan penyelidikan, pengamatan, dan pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium, maupun kajian pustaka. Nah, penelitiannya itu bisa penelitian lapangan, langsung datang ke lapangan, melakukan observasi, melakukan wawancara. Bisa juga laboratorium, percobaan, gitu ya. Bisa juga kajian pustaka. Dari pustaka-pustaka yang ada, diteliti, menghasilkan suatu kesimpulan, gitu ya. Bisa juga kajian pustaka. Nah, ini contoh dari proposal penelitian. Ini covernya ya, nanti seperti ini. Jadi covernya bisa seperti ini. Pengembangan sebuah model pengajaran budaya melalui penerapan teknologi. Nah, ini jadi dia mempunyai topik mengembangkan sebuah model pengajaran budaya melalui penerapan teknologi. Nanti dibahaslah bagaimana modelnya, bagaimana teknologinya di dalam proposal penelitian ini. Akhirnya ketika sudah di-ACC oleh pembimbing gitu ya, ketika sudah diujikan,
dilaksanakanlah penelitiannya bagaimana. Struktur proposal penelitian mulai dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan atau kajian teori, rencana tahapan penelitian, daftar pustaka. Itu proposal penelitian. Jadi bisa seperti itu, berisi rencana dari penelitian. Selanjutnya ada makalah. Nah, kalau ini mungkin Anda sudah banyak dengar ya, sudah pernah mengerjakan juga. Nah, makalah ya. Makalah itu uraian tertulis yang membahas masalah tertentu yang dari masalah tersebut didapatkan pembahasan atau penjelasan lebih lanjut. Ini menurut WJS Purwadarminta pada tahun 1994. Jadi membahas suatu masalah, dari masalah itu kita akan dapatkan pembahasan atau penjelasan mengenai masalah tersebut. Itu makalah. Strukturnya bisa seperti ini. Mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1, isinya apa, bab 2, bab 3, kesimpulan. Atau kesimpulan ini masuk ke bab 4 gitu ya. Seperti itu. Bisa seperti ini. Nah, jadi karya tulis ilmiah itu memang cenderung memiliki sistematika. Pasti memiliki sistematika seperti ini dan kita harus mengikuti sistematikanya. Selanjutnya ada tugas akhir, baik itu skripsi, tesis, atau disertasi, yaitu karya ilmiah yang membahas suatu permasalahan atau fenomena sebagai pertanggungjawaban penyelesaian studi di jenjang tertentu. Jadi, kalau di diploma ya, disebut tugas akhir. Ya, maksudnya tugas akhirnya membuat apa? Membuat skripsi. Disebut juga di jenjang S1 skripsi, di jenjang S2 tesis, di jenjang S3 disertasi. Yaitu yang sebenarnya ini semua yaitu karya ilmiah, sebuah tulisan yang membahas suatu permasalahan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian studi. Jadi syarat dari selesainya suatu studi. Tugas akhirnya ini, gitu ya. Nah, kita lihat perbedaannya. Apa perbedaan dari skripsi, tesis dengan disertasi? Dari segi jenjang, skripsi itu jenjang S1 atau D4 ya. Tesis jenjang S2, disertasi jenjang S3. Permasalahannya diangkat pengalaman empirik, tidak mendalam, tidak terlalu mendalam. Kalau skripsi, tesis itu lebih mendalam. Disertasi itu sangat mendalam. Nah, ketika pengerjaannya, skripsi atau tugas akhir, itu kemandirian penulis itu 60% dan 40% dibantu oleh pembimbing. Kalau tesis itu 80% penulis, 20% pembimbing. Jadi pembimbing itu lebih pasif. Nah, disertasi lebih pasif lagi, 90% penulis, 10% pembimbing. Jadi ini perlu kemandirian berdasarkan jenjang. Nah, tapi walaupun seperti itu, tetap ya, karena kita banyak tidak terbiasa menulis karya tulis ilmiah. Nanti ada di masalah rujukan. Jumlah rumusan masalahnya skripsi 1-2, tesis itu minimal 3, disertasi lebih dari 3. Nah, kalau jumlah rujukan itu skripsi minimal 20. Minimal 20 itu rujukannya. Tesis minimal 40 dan disertasi minimal 60. Ini perbedaannya. Nah, ini struktur dari skripsi. Mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, seperti ini ya, bisa Anda lihat. Ini struktur dari skripsi. Nanti TA itu ada sedikit perbedaannya, apalagi yang membuat suatu karya. Nah, terakhir adalah artikel ilmiah. Apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah adalah suatu karya tulis lengkap sesuai dengan struktur yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan publikasi di jurnal. Nah, artikel ilmiah ini sering disebut juga jurnal, artikel jurnal. Padahal artikel ilmiah itu ya tulisannya disebut artikel dan penerbitannya disebut jurnal. Jurnal itu ada yang ini di kanan, ada yang tersinta. Jadi tersinta, terindeks secara nasional mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Sinta 1 itu bagus, Sinta 6 itu sudah mulai lebih rendah gitu ya. Tetapi ketika sudah tersinta itu sudah bagus ya. Nah, ada juga nanti Anda bisa akses karya-karya tulis ilmiah, jurnal itu melalui Google Scholar.
Jadi Google ini ada Google Cendekia, Google Scholar, itu Google untuk para akademisi. Jadi Anda bisa juga buat akunnya nanti. Nah, artikel ilmiah ini lebih singkat daripada makalah, daripada disertasi, tetapi tetap memiliki metode, memiliki sistematika tertentu yang diterbitkan di jurnal. Jurnal itu biasanya terbit itu bisa 1 tahun 2 sampai 3 kali. Jadi ada volumenya, ada tahun berapa. Misalnya volume 1 tahun 2021, volume 2 tahun 2022, terus volumenya bertambah, tahunnya juga berubah. Seperti itu. Jadi tadi beberapa hal dari teks akademik yang harus Anda ketahui di jenjang perguruan tinggi. Jadi sudah harus lebih berkembang lagi. Teks akademik ini mengajarkan Anda untuk terus berpikir secara ilmiah, berdasarkan analisis, dan berdasarkan metode penelitian tertentu. Terima kasih pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Tadi pengenalan mengenai teks akademiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.